Halo Sobat Peony Tiger, kali ini ikuti saya yuk untuk jalan-jalan di sekitar Katedral Milan atau dalam bahasa Italinya adalah Duomo di Milano atau juga sering disebut Katedral Basilika Metropolitan Kelahiran Santa Maria yang merupakan sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di kota Milan, dan katedral ini didedikasikan untuk kelahiran Santa Maria dan merupakan tempat kedudukan Uskup Agung Milan. Setelah membeli tiket untuk masuk ke Duomo, saya pergi untuk berbelanja oleh-oleh coklat dan permen di Odi Store, lalu makan siang di toko roti Panzerotti Luini, di mana toko ini menyediakan roti panggang maupun goreng yang bercita rasa manis maupun asin. Toko roti Luini ini termasuk toko roti yang legendaris di kota Milan karena berdiri sejak tahun 1888. Setelah itu saya jalan-jalan di Galleria Vittorio Emanuele II yang merupakan pusat perbelanjaan tertua di kota Milan yang dibangun dari tahun 1865 sampai 1877. Akhirnya setelah menunggu selama 3 jam setelah pembelian tiket, saya bisa masuk ke area Duomo di Milano dan menjalani 4 tahap pemeriksaan tas maupun badan. Dan saya sangat luar biasa gembira ketika berhasil masuk ke dalam Duomo yang sangat indah dan megah dan sangat sakral. Dalam katedral ini terdapat patung yang sangat unik, yaitu patung San Bartolomeus Corticato atau Santo Bartolomeus yang dikuliti yang dibuat pada tahun 1562, di mana patung ini menggambarkan Santo Bartolomeus, salah satu Rasul Kristus yang dihukum dengan dikuliti hidup-hidup ketika menyebarkan Injil di negara Armenia. Katedral Milan membutuhkan waktu hampir 6 abad untuk menyelesaikannya, dan konstruksinya sendiri dimulai pada tahun 1386 dan selesai kurang lebih tahun 1965. Katedral ini merupakan gereja terbesar di Republik Italia. Sementara gereja yang lebih besar lagi yaitu Basilika Santo Petrus yang berada di negara Vatikan. Setelah puas menikmati keindahan dalam gereja katedral, lalu saya melewati pintu samping menuju ke lift untuk menikmati rooftop atau teras atap dari Katedral Milan ini. Area rooftop dari katedral gotik terbesar di dunia ini juga sangat-sangat indah.
karena banyak menara runcing yang disertai lebih dari 2000 patung serta ukiran-ukiran yang sangat mengagumkan. Hai, saya di Puncak Duomo. Halo, bagaimana pendapat Ci Eli? Luar biasa. Luar biasa. Ini kita berada di ketinggian Ya. entah berapa puluh meter. Oke. Tapi benar-benar di puncak Duomo. Ya. Nih tante Ibu- hebat nih sampai naik ke Ibu atas. Nani bagaimana? Tangganya 50 step. 90 step. Apa itu belum apa-apa dibandingin. Oke. Kalau kita ke Pegunungan, Ya. kita ke Oke. Bromo, Baik. ke Tawangmangu. Ya, oke. Baik. Itulah kesan-kesan dari para peserta tim Duomo Milano. Ciao. Terdapat patung Perawan Maria di atas Menara Agung dari katedral ini yang dinamai Madonnina. Setelah selesai berwisata di Katedral Milan, kami kehausan sehingga mampir dulu deh ke Cafe Camparino di sebelah Duomo. Menikmati Zero, oke. cappuccino dan Coca-Cola. Thank you, gracias. Gracias. Oke. Kita lagi minum ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Waktunya saya berkumpul kembali dengan para peserta rombongan tur di Piazza del Duomo dan bersama-sama menuju ke tempat parkiran bus. Sambil berjalan, tak lupa kami juga berfoto-foto di sepanjang jalan menuju ke parkiran bus dan juga termasuk foto stop di salah satu kastil yang dekat dengan area Duomo, yaitu Castello Sforzesco yang dibangun pada abad ke-15. Setelah menempuh perjalanan kira-kira 1 jam, akhirnya kami sampai di Airport Malpensa dan kami akan terbang menuju ke Jakarta via Dubai dengan pesawat Emirates. Sambil menunggu boarding pesawat, saya makan dulu di Cafe Motta Milano yang merupakan cabang dari Cafe Motta di dekat gereja Katedral Milan, dan
Cafe ini cukup legendaris karena sudah ada sejak tahun 1928. Waktu sudah menunjukkan jam setengah 11 malam. See you. Saya mau terbang kembali ke Jakarta. Terima kasih.